boleh ya, udah mau mulai di record, jadi kalian siap-siap ya. Boleh juga buka kameranya, kalau misalkan terkendala sinyal ya nggak apa-apa, kameranya ditutup aja. Baik, jangan lupa untuk kelompoknya dicatat setiap notulen, jadi ada yang jadi notulen, ada yang jadi moderator, ganti-gantian aja. Kalau ada pertanyaan, ganti-gantian juga yang jawab ya. Dah, sudah jelas belum? Udah, Luki. Ya, makasih semuanya. Semangat untuk yang penyaji dan membahas hari ini. Oke, makasih Luki. Ini kita mulai ya teman-teman. Udah bisa ya Luki? Iya, boleh Ranti, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Ranti Rahmawati dan teman saya Gina Mardia. Di sini kami akan memaparkan mengenai model pembelajaran terpadu jaring laba-laba atau web. Ya, bisa di next, Gina. Web adalah model pembelajaran terpadu yang implementasinya menggunakan pendekatan tematik. Pengembangannya dimulai dengan menentukan tema-tema tertentu. Pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Ya, jadi singkatnya, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Tema ini digunakan sebagai dasar pembelajarannya. Boleh di next, Gin? Ya, selanjutnya akan dijelaskan. Ya, selanjutnya ini sesuai Robin Fogarty dan teori-teorinya yang lain tentang model pembelajaran yang terpadu, salah satunya Webet yang sedang kita bahas sekarang ini. Menurut kata-kata beliau, karakteristik model Webet adalah adanya pandangan luas secara keseluruhan dalam suatu tema yang dapat membentuk jaringan dari berbagai bidang pengembangan. Ya, tadi seperti dibacakan oleh Randy bahwa Webet ini itu tematik menyeluruh. Berjaring laba-laba. Ya, selanjutnya yaitu ciri model pembelajaran terpadu web. Yang pertama ada berpusat pada siswa. Nah, pendekatan ini lebih banyak menempatkan pada siswa utamanya sebagai subjek belajar. Sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar, misalnya menyiapkan sebuah media pembelajaran. Yang kedua, yaitu memberikan pengalaman secara langsung. Dengan pengalaman secara langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pada model ini, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan-pembahasan pada tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Jadi mengambil tema-tema yang dekat dengan kehidupan siswa, kayak misalnya seperti lingkungan di rumahnya, lingkungan di sekolahnya, seperti itu. Lalu yang keempat, model pembelajaran ini menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh atau holistik. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Nah, yang kelima, bersifat fleksibel, artinya guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, misalnya mengenai mata uang.
Nah, mata uang ini bisa disangkutkan kepada mata pelajaran matematika, yaitu menghitung uang, atau IPS, jenis-jenis uang, atau misalnya seni budaya, itu menyanyikan tentang ayo menabung, seperti itu. Lalu yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, karena dalam satu tema itu terdapat beberapa bidang studi, jadi siswa ini dapat menyesuaikan dengan minat dan bakat yang ia senangi atau punyai. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Ya, berikutnya ini langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model Webet. 1. Mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Ya, pertama-tama harus ditetapkan dulu kompetensi dasar sesuai tingkatan targetnya. Lalu mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakan dalam jaring tema. Lalu mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema ya, seperti kita sekarang sistemnya buku siswa, buku guru itu sudah dibuat semacam jaring-jaring yang beginilah model Webet-nya itu. Lalu ada menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Ini bisa langsung dimengerti menyusun rencana kegiatan mingguan, harian. Mingguan, harian tadi sudah. Ini tadi Ranti sudah jelaskan barusan ada lingkungan seperti ini bentuknya ya Ranti, dilanjutkan. Ya, betul sekali Gina. Jadi ini contohnya teman-teman, misalnya kita ambil tema mengenai lingkungan. Nah, kita dapat menyatukan beberapa bidang studi menjadi satu tema, yaitu tema lingkungan. Misalnya pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, nah siswa diarahkan untuk menulis karangan sederhana di lingkungan sekolah. Lalu untuk IPA-nya mengenai lingkungan ini, dapat diajarkan mengenai cara memelihara lingkungan alam dan buatan di rumah. Nah, mengenai PPKN-nya, ini siswa bisa diajarkan mengenal norma di sekolah. Nah, untuk sekolah dasar yang berbasis Islam gitu ya, biasanya ditambahkan dengan bagaimana dalam Al-Quran itu diajarkan untuk diwajibkan untuk menjaga lingkungan yang ada gitu ya, lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebagai manusia dilarang untuk merusak lingkungan yang diciptakan oleh Allah. Nah, biasanya dalam satu tema ini umumnya itu sebanyak 3 mata pelajaran. Nah, seperti itu. Ya, ini kita punya contoh simulasi pembelajaran Webet berupa video. Ayo kita saksikan sama-sama. Kalau misalnya suaranya tidak terdengar, tolong diberitahu ya. Oh, kepencet terus, mohon maaf. Tadi sudah sampai pengenalan tema.
Mohon maaf ya teman-teman, jadi mulai dari awal lagi. Ya ampun, keklik sendiri. Jadi diemin saja deh. Itu cuma kira-kira 10 menitan.
Iya, tadi barusan semoga tidak pecah-pecah di screen-nya teman-teman. Video tadi full pembelajaran, contoh pembelajaran Webat seperti pembelajaran tematik pada dasarnya ya, dari ada pembuka, penutup. Isinya itu pembelajaran disampaikan dengan berbagai kegiatan
Dari satu tema tadi pelangi bisa jadi bahasa Indonesia di mana mereka belajar mengeja, lalu matematika mereka mengurutkan angka, sekaligus seni budaya mereka mencampurkan warna. Ya, selanjutnya, Ya, selanjutnya ada kelebihan dari model jaring laba-laba ini. Yang pertama, adanya faktor motivasi yang dihasilkan dari penyeleksi tema yang diminati. Ya, karena tadi disesuaikan dengan minat bakat dan keinginan dari siswa atau peserta didik, jadi untuk memunculkan motivasi ini lebih besar peluangnya. Yang kedua, lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman mengajar. Yang ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pembelajaran. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Dan yang kelima, siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan ide yang berbeda dapat saling berhubungan. Contohnya tadi seperti yang pelangi, bagaimana dari satu tema itu pelangi dapat terinian dengan terjaring gitu ya, terjaring dengan atau terhubung dengan pembelajaran lainnya seperti kayak matematika, ternyata bisa dikaitkan juga dengan bahasa Indonesia, bagaimana menyebutkan huruf-huruf dengan seni budaya, dengan menyempurnakan warna-warna pelangi, seperti itu. iya, sementara itu tadi kelebihan, sekarang kelemahannya. Yang pertama, langkah yang sulit dalam model ini adalah menyeleksi tema. Ya, guru itu terkadang kesulitan untuk tema mana yang sesuai dengan tingkat yang target, yang mereka mengerti, dan temanya itu bisa menjaring, bisa dihubungkan dengan banyak mata pelajaran. Kadang-kadang mau tema ini nggak bisa kita hubung-hubungkan dengan pelajaran, misalnya matematika, nggak bisa dibikin jadi hitungan atau permainan angka, jadi susah juga sebetulnya. Lalu, adanya kecenderungan dalam merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum, sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Artifisial dalam perencanaan kurikulum ini artinya itu cuma bagus on paper aja. Dalam perencanaannya sih kayak, oh ya ini bisa diajarin, tapi dalam itunya, eksekusinya itu malah tidak masuk, tidak bermakna gitu. Jadi cuma siswanya cuma sekadar lewat doang, kayak seperti dia itu tidak benar-benar masuk ke dalam pelajarannya. Lalu dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Ya, ini harus diperhatikan juga. Kita terlalu sibuk bikin kegiatan yang macam-macam, yang senang-senang, tapi konsepnya tidak dikembangkan. Kayak misalnya tadi pelangi, tapi cuma jalan-jalan di pelanginya saja gitu. Maksudnya kita tidak dikembangkan. Apakah pelangi ini terjadi karena setiap hujan, pelangi ini terjadi seketika setelah hujan dan macam-macamnya, itu konsepnya itu didalami lagi, tapi mereka cuma meskipun baru kelas 1, tapi jangan mentang-mentang kayak hanya kelas rendah gitu, tapi kita cuma puas soal warna dan kata-katanya saja begitu, karena mereka harus tahu konsepnya juga. Maaf saya ngomongnya agak beribet ya teman-teman, maksudnya. Lalu ini memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi. Ya tadi, sesuai nomor 3, jangan terlalu berat sebelah kegiatan. Konsepnya, pengembangannya juga harus diperhatikan. Ya, jadi kesimpulannya model web ini menekankan pada penerapan konsep sambil melakukan sesuatu, learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merencanakan pengalaman belajar yang berkesan agar belajar siswa lebih bermakna. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu,
Dengan penerapan pembelajaran terpadu, model jaring laba-laba ini yang menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu dengan satu kesatuan atau holistik. Nah, model pembelajaran ini juga merupakan sebuah model pembelajaran yang dalam penerapannya memerlukan langkah-langkah agar penyajiannya dapat berjalan sebagai mestinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, keberhasilan pembelajaran dari tematik model jaring laba-laba ini juga sangat ditentukan oleh seberapa jauh pembelajaran tematik ini direncanakan atau dikemas sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, tadi ya jangan sampai tadi berat sebelah gitu ya antara kegiatan dan pengembangan konsep itu. Jadi harus seimbang. Ya, terima kasih. Mungkin dari kelompok 10, ini saja yang dapat kami sajikan. Mungkin dari tim pembahas ada yang ingin didiskusikan, silakan kita diskusikan bersama-sama. Atau mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi bisa memberikan pertanyaannya ke tim pembahas. Baik, selanjutnya coba untuk pembahas dipersilahkan. Oh ya, ini yang mau bertanya ya Lucky ya? Atau yang catat ya? Iya, iya, iya. Oke, baik. Silakan kepada teman-teman yang lain. Adakah yang ingin ditanyakan? Maaf, untuk Vito, bukan untuk teman-teman, tapi ini dari kelompok Vito dan Serin yang langsung membahas gitu. Jadi Ya, tahu itu nanya ke kelompok Kanti gitu. Iya, Iya, atau mungkin kalau dari iya. teman-teman lain ada yang ingin bertanya, boleh kirim pertanyaannya ke Vito atau Sherin gitu sebagai pembuka. Iya. Bentar ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya duluan. Soalnya Vito masih bingung mau tanya apa. Iya, boleh teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan, boleh kirim pertanyaannya atau apa yang ingin didiskusikan ke Vito atau Sherin. Lucky, maaf, ini kelompok Vito yang nanya atau kelompok Vito yang jawab sih, maksudnya gimana? Ini kelompok Vito yang bertanya Kayaknya kepada kelompok Vito yang nanya. Iya. Iya, kelompok Vito yang bertanya kepada kelompok Kanti dan Iya, Gina. jadi nanti Pembahas itu membahas yang mau apa nanya yang telah ke disajikan itu ya, oleh kelompok penyaji. Iya, 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 Rufis, betul. Oke. Iya. Jadi apa yang telah disajikan sama Ranti dan Gina, semuanya sama Vito. Ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan.
Oh ya, izin bertanya nanti. Ini Vito yang nanya kan ya berarti ya? Kalau masih ada yang belum jelas. Iya, Vito, boleh. Ya. Tadi nih di ciri model pembelajaran terpadu Webet ini kan apa sih tadi? Oh, nih pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Jadi fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Nah, bagaimana dengan misalnya nih kan kalau tema-tema gitu KD gitu kan itu dari atas, maksudnya yang buat itu bukan gurunya ya, jadi udah ada gitu dari bukunya. Nah, kalau misalkan kita nih uh, tidak berkaitan dengan kehidupan itu berarti dihilangkan saja atau bagaimana, atau tetap dipelajari tapi belakangan, atau dipelajari tapi sedikit saja, atau bagaimana? Terima kasih nanti Gina. Baik, terima kasih Vito atas pertanyaannya. Jadi misalnya misalnya kan udah ada buku tema gitu ya. Nah, tapi di buku tema itu pelajarannya itu tidak berkaitan dengan yang dekat dengan siswa gitu ya. Ya, yang tidak berkaitan, bukan tidak berkaitan sih. Ya, mungkin ada yang tidak berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang tidak dekat gitu ya dengan kehidupan siswa. Nah, jadi sebagai guru harus bagaimana gitu ya, atau ya. Mungkin dari Gina atau iya, izin memberikan itu masuk itunya dapatnya kalau soal pelajaran yang tidak dekat sama siswa. Kalau menurut saya sih ya kalau sudah ada di KD NAS itu kurikulum gitu yang seperti itu kayaknya sudah dirancang sebagaimana rupa sehingga familiar sama anak-anak deh. Meski misalnya sesuatu kayak tornado atau bencana alam yang mereka nggak pernah lihat langsung, pasti mereka setidaknya pernah dengar gitu ya. Konsepnya nggak mungkin terlalu jauh dari itunya tingkatan anak SD juga lah ya. Lalu kalau misalnya untuk mendalami soal yang poin yang ditunjukkan sama Vito tadi, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Tadi Vito nanya soal yang tema yang dekat sama siswa, tapi saya sekaligus aja mau nambahin soal pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas ya sebagai ciri pembelajaran terpadu Webet. Untuk sekedar mendalaminya saja, kebetulan kemarin banget itu pas ketika lagi praktek belajar, saya praktek mengajar, ada orang tua murid yang setelah saya beri materi, ada orang tua murid yang tanya, ini kan saya suruh mencatat sesuatu ya di buku tulis, lalu orang tuanya murid ini bahasa Indonesia atau PPKN ya Bu, itu karena saking tematiknya itu disusun sedemikian rupa, saling mencampur-campur gitu sehingga pemisahan mata pelajaran itu udah nggak ada karena semuanya kayak satu menyatu gitu. Ya cuma nge-share pengalaman saja ya, soalnya udah berubah. Terus ayahnya itu agak protes, kok sekarang campur-campur ya Bu, kemarin ke zaman saya dulu mah dipisah-pisah. Oh ya udah begitu sistemnya Pak, tematik namanya Pak, terpadu, semuanya nyampur, tidak dipisah-pisah, satu buku tulis semuanya. Ya sudah, cuma mau tambahin saja soal pemisahan, maksudnya pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelasnya itu. Baik, terima kasih Gina. Ya, izin menambahkan ya Vito. Jadi intinya tadi yang pertama dari Gina ini terkait jika ada tema yang dikira kurang dekat dengan siswa gitu ya. Yang pertama tadi dari rancangannya itu kemungkinan besar sudah ditentukan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Dan yang kedua itulah perannya dari seorang guru gitu. Gimana kita sebagai guru harus kreatif bagaimana jika ada konsep yang dikira jauh dari siswa, kita buat menjadi dekat dengan kehidupan siswa. Nah, itu kita sebagai calon guru dibutuhkan suatu yang namanya kreativitas gitu untuk mendekatkan konsep yang dikira jauh menjadi dekat. Seperti itu, Vito.
Iya, Ran, ini izin nambahkan lagi, baru kepikiran soal konsep yang agak jauh dari siswa itu ya. Contohnya di kelas 4, 5, 6 ya, ada materi tentang musyawarah tuh ya. Lalu musyawarah itu yang secara teori pasti dibahasnya soal tentang negara Pancasila yang kayaknya tinggi banget buat dalam pandangan seorang anak-anak ya. Guru itu di sini mengolah tema yang kayaknya susah itu menjadi sesuatu yang dekat, kita rubah jadi sederhanakan lagi. Tidak usah pikir rapat-rapat presiden, nak, pikir aja kalian rapat kelas atau kalian sedang punya masalah lalu kalian cerita ke keluarga kayak ibu kalian, itu sudah masuk musyawarah. Jadi kita itu bisa memproses tema yang kelihatannya asing dari anak-anak itu menjadi sesuatu yang familiar begitu. Terima kasih, Gina. Nanti. Kelompok penyaji izin bertanya ya. Iya, silakan. Model web ini kan menekankan pada pembelajaran konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Nah, maksud sambil melakukan sesuatu ini apa? Yang mana, Sherin? Mohon maaf. Oh, ini ya. Iya, Ranti. Ya, sharing Oke. soal learning by Mungkin doing tadi. Ya, nanti duluan. Gina aja. Silakan, Gina. Enggak, itu maksudnya yang slide ini ya, yang learning by doing. Ya, sambil melakukan sesuatu ya tadi kita sudah ulang dan sudah ada contohnya di video. Mereka tidak dengerin doang, mereka tidak baca-baca doang, tapi mereka melakukan. Sambil melakukan itu mereka belajar sendiri. Jadi gurunya tidak perlu jabarkan bosan-bosan di papan tulis merah tambah kuning jadi oranye. Tidak, mereka itu langsung jalan sendiri ke cat, mereka campur-campur sendiri, oh jadi warna ini. Jadi mereka kalau belajar dari pengalaman sendiri itu lebih bermakna begitu ya sama teorinya itu. Iya, jadi izin menambahkan juga ya, Sherin. Jadi apa yang dimaksud konsep belajar sambil melakukan sesuatu, tadi kan telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa model jaring laba-laba ini memiliki ciri yaitu berpusat pada siswa. Jadi siswa yang lebih banyak melakukan, guru hanya sebagai fasilitator, gunanya juga untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa itu sendiri. Seperti itu saya. Oke, terima kasih. Iya, tadi semoga puas sama jawabannya Vita sama Sherin. Selanjutnya, apa ada yang mau bertanya lagi? Bisa disalurkan lewat kelompok pembahas. Atau Vita Sherin ada yang mau ditanyakan lagi misalnya? Izin bertanya, Ranti, Gina, kalau model pembelajaran terpadu web ini tuh diajarkannya satu guru atau dua guru gitu? Kayak tadi tuh contohnya kan yang jaring ini ada mata pelajaran bahasa, IPS sama PKN ya, yang jaring 3 ini, yang tentang lingkungan. Ya. Ya, jadi ini tuh 3 guru gitu atau satu guru saja. Jadi satu guru itu ngajar 3 pelajaran ini atau dipisah. Oke, terima kasih Vito pertanyaannya. Mungkin Gina ingin menjawab terlebih dahulu, Gin. Iya, Ran, cuma nunjukin dulu ini slide yang mungkin terkait. Coba nanti kalau ada bagaimana cara menjelaskan yang berikut ini. Tadi kan pertanyaannya dari Vito ini ya terkait
kan dalam pembelajaran web ini kan menggabungkan beberapa bidang studi menjadi satu tema gitu ya. Nah, ini karena kita lagi bahasnya judulnya itu pembelajaran tematik, otomatis tematik ini kan pembelajaran tematik ini kan diajarkan oleh satu guru yaitu wali kelas ya, biasanya guru tematik gitu Vito. Jadi cukup satu guru. Iya, Mungkin dari lupa nanti Gina. tadi kan abis nonton videonya lupa. Ya nggak apa-apa Oh, iya. Vito. Mungkin Maaf ya, maaf. Nggak apa-apa, itu ini juga sih sebutkan soal perencanaan kerja tim. Siapa tahu tiap wali kelas dan tiap guru mata pelajaran yang khusus kayak olahraga sama agama mereka saling kerjasama gitu ya. Bisa juga. Terima kasih nanti Gina. Teman-teman yang lain gimana? Mau izin Ada bertanya? ditanyakan? Oh, dari mana? Silakan. Mau izin bertanya ya, Rantina. Kan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan lain-lain, itu apakah evaluasi pembelajarannya juga jadi satu atau bisa secara terpisah? Sekarang bagaimana? sudah jelas. Jelas kok, Shirin. Sekarang udah ya? Iya, Sharon sudah jelas. Diulangi ya. Boleh minta. Ya, bismillah. Kan jadi pada pembelajaran tematik ini kan dari berbagai pelajaran, misalnya ada PKN, Bahasa Indonesia dan Matematika, itu dijadikan satu. Nah, bagaimana dengan evaluasinya? Apakah evaluasinya terpisah atau bisa juga dijadikan satu? Dan juga bagaimana dengan penilaiannya? Apakah terpisah atau jadikan satu? Paham nggak? Maaf ya kalau belibet. Paham Sherin. Terima kasih Sherin atas pertanyaannya. Mungkin Gina. Kalau soal itu ya evaluasi dan segala macamnya itu tergantung soal dengan instrumen yang gurunya siapkan dari awal dulu kan ya. Dan juga tadi kita bisa lihat kegiatannya itu meski terkesan menyebar ya, terkesan macam-macam begitu, kurang beratur, tapi sebetulnya tiap kegiatan punya satu muatan terkait, cuma temanya saja yang sama, muatannya mereka beda-beda. Tadi disuruh itu tadi mencampur warna. Kalau mencampur warnanya saja dia lakukan bisa, tapi dia tidak tahu misalnya ini namanya apa, itu bisa jadi pertimbangan buat nilai. Lalu misalnya tadi dia tahu katanya bagaimana, tapi dia tidak tahu bagaimana mengejanya, bisa jadi pertimbangan buat nilai juga. Itu kemampuan bahasanya dia, kemampuan seninya dia, kemampuan macam-macamnya dia itu ya dibagi sesuai dengan kegiatannya itu menurut kami ya. Kalau Ranti Ya, izin menambahkan juga ya, dari yang Gina telah jelaskan tadi, seperti yang kita udah pelajari mungkin ya, yang dari pengalaman yang sudah kita pelajari di mata kuliah evaluasi pembelajaran, juga sewaktu kita kan sudah melaksanakan PKM gitu ya. Jadi sepengalaman saya pribadi, untuk evaluasi pembelajaran terkait yang latihan soal, itu dijadikan satu, misalnya sedang mempelajari tema 2, subtema 3. Nah, itu maka dievaluasi pembelajarannya di soalnya itu mengenai tema 2, subtema 3 gitu digabung. Cuma ya tetap paling misalnya di awal 5 soal mengenai matematika, terus dari nomor 6 sampai 10-nya bahasa Indonesia, 11 sampai 15-nya PPKN, seperti itu. Lalu untuk penilaian keterampilannya misalnya siswa ini diminta untuk menceritakan pengalamannya saat
saat liburan sekolah, seperti itu. Nah, yang dinilai itu kan lebih ke bagaimana dia menceritakannya itu, keterampilannya, bagaimana dia menceritakan, tapi liburan ini bisa masuk ke bagian IPS gitu, bagaimana lingkungan alam ataupun lingkungan buatan mereka pergi berliburnya. Seperti itu, Sherin mungkin yang dapat kita jelaskan. Oke, berarti untuk apa ya, penilaiannya mungkin masih ke itu masing-masing ya, pelajaran masing-masing, tapi pembelajarannya dijadikan satu ke dalam tema dan subtema yang sama. Iya, seperti itu, Sherin, kurang lebih. Nanti ada satu lagi, Ranti. Iya, silakan. Tadi kan di dalam slide-nya ada tulisan lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman mengajar. Itu maksudnya bagaimana kok belum berpengalaman mengajar tapi lebih mudah gitu dalam mengajarkannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Sherin. Dari Gina, ada yang ingin disampaikan, Gin? Kalau menurut saya ya, guru yang belum terlalu banyak pengalaman mengajarnya begitu, di beliau ini kurang gimana ya, kurang mengetahui karakteristik anak-anaknya misalnya, lalu kurang juga kemampuan untuk kurang-kurangnya pengalaman, dia belum terlalu bisa menguasai kelas. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, guru ini dapat sekaligus kayak maksudnya gini loh, kalau orang kurang berpengalaman mengajar, biasanya mungkin public speaking-nya atau cara mengontrol kelasnya kurang. Kalaupun dia mau menjabarkan macam-macam atau anak-anak kalau begini takutnya siswanya kurang ngeh gitu lah, malah malas duluan. Tapi dengan kegiatan mereka jadi enjoy gitu kali ya. Kalau itu menurut saya, kalau menurut Ranti akan ditambahkan. Ya, tadi izin menambahkan juga dari yang telah Gina jelaskan. Tadi betul kata Gina, lalu juga balik lagi gitu ya ke ciri model pembelajaran jaring laba-laba ini, bahwa pembelajaran ini berpusat pada siswa gitu. Jadi untuk guru yang belum berpengalaman, jadi nggak terlalu banyak terlibat gitu. Jadi yang terlibat itu kebanyakan siswa. Guru ini hanya memberikan sebuah fasilitasi gitu sebagai fasilitator, kayak misalnya hanya menyiapkan media ataupun mengarahkan siswa. Jadi yang lebih terlibat atau yang lebih aktif geraknya itu ya siswa. Jadi itu mungkin yang dimaksud mengapa untuk guru yang kurang pengalaman itu lebih baik menggunakan model pembelajaran ini gitu, seperti itu, Sherin. Oke, teman-teman, ada lagi? Atau cukup? Yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Vito atau Sherin ya. Oke, izin mengingatkan karena sudah 50 menit untuk kelompok 7 sebagai kelompok 10 sebagai penyaji dan kelompok 7 sebagai pembahas. Terima kasih. Sudah selesai waktunya. Silakan ditutup untuk penyaji dan menyampaikan notulensinya hari ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang telah aktif dalam diskusi hari ini. Sedikit kesimpulan bahwa pembelajaran terpadu ini sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Nah, model pembelajaran jaring laba-laba merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran. Lalu tema digunakan sebagai dasar dalam pembelajarannya. Juga dibutuhkan tentunya langkah-langkah yang efektif dalam melaksanakan model pembelajaran ini. Juga harus disesuaikan dengan minat bakat dan keinginan dari peserta didik itu sendiri. Itu mungkin kesimpulan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok berapa?